Kirain bakal ada Nova V5, taunya beda nama. Ya halo cuy, jadi Pressplay baru aja rilis mouse barunya mereka yang pakai nama Nova lagi tapi udah nggak pakai naming VV-an ya. Terakhir itu ada di Nova V4 ya. Mungkin kalau Nova V5 tuh angkanya kebanyakan kali. Tapi gue nggak tahu juga sih, barangkali nantinya ada Nova V5 ya. Anyway, nama mouse barunya Pressplay ini adalah Nova Pro. Ini mouse tuh cukup menarik secara positioning karena dia tuh seolah-olah berada di antaranya Icarus V2 dan juga Nova V4. Sebenarnya kalau dibandingin sama Nova V4 ya masih bisa ketemu plus minusnya lah. Maksudnya kalau kita ngeliat secara keseluruhan ya ada beberapa hal yang sebenarnya di Nova V4 itu lebih unggul. Contohnya si Nova V4 itu kan support sama yang namanya charging dock, sedangkan si Nova Pro ini nggak support. Terlepas dari butuh nggak butuh, suka nggak suka ya, tetap aja Nova Pro ini nggak support. Nah terus si Nova V4 juga kan bisa Bluetooth ya, alias 3 mode koneksi, sedangkan Nova Pro ini cuma bisa dongle 2,4 GHz dan juga kabel, jadi nggak ada Bluetooth di sini alias cuma 2 mode koneksi. Ya emang sih kedua hal tadi itu lebih ke fitur ya, makanya mungkin Pressplay kasih nama Pro di Nova Pro ini. Soalnya Nova Pro ini kelihatannya lebih ke performance oriented kali ya, bukan kayak Nova V4 yang kesannya tuh lebih ke fitur oriented. Soalnya nih ya si Nova Pro ini udah pakai sensor yang kekinian banget ya, yaitu PAW3311-nya PixArt. By spec dia tuh jauh lebih baik dari segala sisi kalau dibandingin sama PMW3325 yang dipakai sama Nova V4. Secara feel in real life juga ya, simpelnya 3311 tuh berasa lebih akurat, lebih presisi dan lebih snappy daripada 3325. Gue di 3325 itu pernah ngalamin lost track dan spin out. Gue lupa di mouse yang mana ya, soalnya udah agak lama sih. Tapi kalau di 3311 ya, so far gue belum pernah ngalamin ada isu sama sekali. Yang sebenarnya emang gue juga baru bentar sih pakai 3311 ya, kayaknya baru kehitung tahun ini deh gue start pakai 3311. Jadi nggak tahu juga kalau nanti kedepannya maybe ada isu dan segala macam ya. Cuma balik lagi kalau ngeliat dari speknya, 3311 ini kan lebih tinggi daripada 3325, jadi harusnya sih ya nggak bakalan ada isu sama sekali. Intinya ini sensor bagus, capable buat FPS apalagi casual. Benefitnya pakai 3311 ini bukan sekedar performa doang ya. Gue sebenarnya udah bahas ini di video sebelum ini ya seputar sensor mouse. Kalau 3311 ini kan pakai kode name-nya PAW tuh ya, dan setahu gue PAW itu udah lebih mentingin konsumsi daya juga, bukan sekedar kencang doang di luar dari soal MCU. Ya jadi si Nova Pro ini nggak butuh baterai yang gede untuk punya lifetime yang panjang. Ini mouse baterainya cuma 300 mAh doang, dan itu efeknya beratnya dia jadi cuma 62 gram doang. Nggak kayak Nova V4 yang beratnya itu di atas 80 gram. Soalnya setahu gue salah satu sifat baterai itu kalau semakin besar kapasitas mAh-nya ya bakalan semakin gede juga fisiknya atau semakin berat bobotnya, setahu gue sih gitu ya. Sayangnya gue baru cobain pakai si Nova Pro ini sekitaran 3-4 harian dan udah jelas baterai belum habis. Jadi gue nggak tahu juga tepatnya dia bakalan habis di hari keberapa ya. Cuma kalau nggak salah tuh klaim dari Pressplay-nya sekitaran 40 jam lebih. Biasanya sih emang gaming mouse modern sekarang itu standar lifetime baterainya di seminggu lebih sih kalau dia running di 1K Hz. Yang dimainin itu lebih ke kapasitas baterainya aja, tergantung seberapa haus hardware yang dipakainya. So penggunaan 3311 di Nova Pro ini gue rasa benefitnya bisa didapetin juga secara tidak langsung ya oleh casual player. Soalnya pakai mouse ringan itu enak cuy, nggak pegel buat geser-gesernya. Apalagi ini fit bawahnya juga dia pakai yang namanya itu Virgin Grade PTFE. Pokoknya ini mirip kayak punyanya Helios 2 kemarin tuh. Dia ini kerasa lebih smooth daripada PTFE yang dipakai sama Nova V4 misalkan. Tapi ini kalau kalian masih ngerasa kurang smooth atau mau lebih licin, kalian bisa pakai glass case-nya yang dijual terpisah. Ini glass case-nya Nova Pro ini secara desain cakep banget sih asli. Dan kalau dari segi performa udah jelas ini lebih smooth dan lebih licin daripada fit bawaannya yang padahal udah bagus juga. Kalau gua compare sama glass case-nya Gozo dan juga Inno X2 ya, dari segi licin dan smooth, punyanya Nova Pro ini mirip kayak punyanya Gozo, lebih bagus daripada punyanya si Inno X2. Menariknya lagi soal pricing, si glass case-nya Gozo ini harganya seingat gue 125.000 ya. Kalau punyanya Inno X2 nih kayaknya 99.000 atau 100.000 sekitaran segitu. Dan punyanya Nova Pro ini adalah yang paling mahal, dia harga glass case-nya itu di 139.000 rupiah. Tapi gini,
Kalau kalian beli mouse only lewat websitenya Pressplay itu harga mouse-nya di Rp419.000. Tapi kalau bundling sama Glasscats-nya itu jadi cuma Rp459.000. Jadi bedanya cuma Rp40.000 doang udah dapet sama Glasscats-nya. Pressplay ini emang jago upselling ya, beli terpisah versus bundling tuh bedanya lumayan, kasusnya sama kayak di Nova V4 antara lu beli mouse only versus bundling dengan charging docknya. Makanya di Nova Pro juga gue lebih rekomendasikan kalian beli yang sepaket bundling aja sama si Glasscats-nya. Soalnya daripada kan beli mouse only terus tiba-tiba penasaran pengen cobain Glasscats-nya beli terpisah kan jatuhnya lebih mahal. Jadi ya kalau kita ngelihat harga bundling Glasscats-nya itu kelihatan murah banget ya. Tapi kalau kita ngelihat harga mouse only itu kesannya cukup mahal. 3311 2 mode koneksi harganya 400.000 lebih. Jadi menurut gue emang yang paling bener, yang paling worth it itu ya harga bundlingnya sih. Anggap aja si Glasscats-nya ini harganya di atas 100.000 ya. Karena emang kualitasnya di atasnya punyanya Ino X2 dan 1112 sama punyanya Gozo yang harganya 125 ya. Lah kalau kayak gitu kan berarti harga mouse-nya cuma sekitaran 300.000-an doang. Makanya tadi kenapa kalau kita lihat harga mouse only itu kesannya agak mahal. Segitupun gue belum bahas soal build quality, shape, dan lain-lainnya. Ya soalnya kayak build quality ini bagus loh, nggak ada flex sama sekali, terus nggak ada interference juga, coatingnya juga aman, enak dipegangnya. Kalau dikocok juga dia sedikit lebih sunyi daripada Nova V4 atau simpelnya ya lebih minim rattle lah. Terus juga ini shape-nya termasuk enak sih, hampir masuk banget ke selera gua. Dia tuh kalau ngeliat dari samping ngingetin gua sama kayak kombinasi antara FK sama Atlantis ya. Ceper-cepernya tuh ala-ala FK, terus hamnya tuh tengah ke belakang dikit ala-ala Atlantis, walaupun ya emang proporsinya beda sih. Size-nya dia ini ada di 125 x 67 x 39 mm. Tangan 18 cm-an all-rounder lah di sini. Paling kalau gua pribadi ya fingertip aja sih yang ngerasa agak kepanjangan. Ini kalau kalian suka sama yang pinggangnya slim, batnya lebar, ini gripnya dapet banget sih. Di bagian palm jempol sini ini kesangga banget karena batnya lebar kan, tapi posisi jempolnya tuh tetap masuk ke dalam. Jadi rasanya apa ya? Lebih natural lah. Nih ya kalau gue bandingin sama Nova V4 dia tuh sampingnya lebih rata kan, jadi jempolnya tuh kurang masuk ke dalam alias cenderung lurus. So in terms of grip ya, terutama buat yang tadi ya suka pinggang slim batnya lebar, ini gripnya dapet banget. Cuma mungkin ada beberapa orang yang kurang suka sama side buttonnya yang kecil kayak gini ya. Di gue sih sebenarnya aman-aman aja. Palingan kalau gue tuh masalahnya lebih ke dia travelnya panjang banget, jeblos banget ya, rasanya mushy gitu. Kayaknya biasalah micro switchnya tuh ngadepnya ke atas bukan ngadep ke samping. Kalau untuk main switchnya ini aman sih, dia gap moncongnya tuh agak renggang, nggak deketan banget kayak Nova V4 ya. Jadi kalau kita simpen jari di ujung banget moncongnya itu nggak akan tabrakan. Ini by the way main switchnya dia pakai Huano Blue Shell White Dot ya. Tactile-nya ini sharp, cuman in my opinion suaranya terlalu hollow. Terus kalau scroll wheel-nya dia ini ada miripnya sama Nova V4 yang arahnya itu cenderung ke halus ya, bukan yang sharp gitu stepnya. Oh ya, di Nova Pro ini juga tombol DPI-nya tuh nggak disimpan di atas kayak Nova V4 ya, dia disimpannya di bagian bawah. Dan ya gue lebih prefer kayak gini sih karena gue jarang ganti-ganti DPI juga. Sisanya paling slot dongle udah ada di bagian bawah yang mungkin kalian juga udah lihat. Ini ada penutupnya, tapi dia tuh nggak ada magnet dan nggak seret ya. Jadi kalau dongle-nya disimpan di dalam tuh gampang bunyi-bunyian gitu. Dongle-nya ini kecil by the way, tapi sayangnya dia itu polosan, nggak ada namanya, nggak kayak punyanya Icarus misalkan. Terus juga ini housing dongle-nya nih agak goyang-goyang, jadi nggak matching aja sama mouse-nya yang padahal udah bagus. Oh iya, buat kelengkapan standar aja ya, selain dongle ada kabel paracord, buku sakti, dan juga grip tape. Sama terakhir buat software juga dia udah ada standar lah, ini bisa buat atur macam-macam. Gue kayaknya nggak perlu bahas detail-detail amat ya, udah kelihatan kan isinya buat apa aja. Ya paling segitu aja videonya. Overall si Nova Pro ini menarik banget, meramaikan pasar mouse under 500.000. Walaupun emang pricingnya terkesan agak memaksakan kita untuk membeli versi full speknya biar rasanya tuh lebih worth it. Tapi mau dibilang minus juga tidak minus, soalnya emang Glasscats-nya bagus, terus mouse-nya juga bagus.
Ini buat yang cuman lihat pricing doang, mungkin Nova Pro ini kelihatan agak mahal ya. Pressplay emang cukup berani sih buat kasih format pricing kayak gini. Maksudnya kalau patokannya benar-benar ke sensor doang, dia ini emang bukan jadi 3311 yang termurah. Tapi namanya mouse kan bukan tentang sensor doang. Ada hal-hal lainnya kayak misalkan shape dan dimensi, yang mana itu menurut gua malah prioritas banget, itu nomor satu banget. Terus ada hal lain kayak misalkan build quality dan apapun, terserah masing-masing orang yang mau beli karena prioritasnya pasti beda-beda. Termasuk ketersediaan glass case juga yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Soalnya setahu gua ya, yang main di 3311 dan punya glass case official ya baru si Nova Pro ini doang. Dan bahkan dia fit bawahnya juga sebenarnya udah bagus sih. Jadi kalau lu nggak mau pakai glass case-nya juga lu tetap dapat fit yang proper. Jadi gue ngelihatnya Nova Pro ini kayak dia lebih ke 3311 yang well equipped kali ya, bukan sebagai 3311 yang basic. Ya, jadi sampai sini aja videonya. By the way, kalau minat kayak biasa link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. So segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.